Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Batuk, resep kak, batuk-batuk jadinya. Iya sih emang. Cuaca juga nggak menentu ya hari ini ya. Oke, sudah pada isi energi hari ini? Sudah. Oke, semangat kan belajar hari ini? Semangat sekali. Oke. Yes. Nah, ilmu yang akan kita pelajari hari ini tuh penting banget untuk kehidupan kita. Pasti udah sering kita jumpai juga. Oke, nah sebelum kita mulai nih, kita coba flashback nih ke pelajaran-pelajaran yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita udah belajar tentang enzim, kita juga udah belajar tentang metabolisme. Oke, flashback lagi nih, kira-kira ada yang ingat gak metabolisme itu apa? Metabolisme, kekuatan itu apa ya? Kurang tepat, sedikit lagi. Metabolisme. Boleh cari Google kak? Aduh, Bisa. ingatannya, coba. Metabolisme. Menyerah. Nah, kita kan makan ya, makan itu dapat energi. Nah, makanan itu akan dipecah lagi nih oleh tubuh. Nah, proses pemecahan itulah yang disebut dengan Metabolisme. Oke, salah satu dari proses metabolisme. Nah, prinsip-prinsip dari metabolisme enzim itu akan kita pelajari dalam ilmu kali ini. Oke, kita flashback lagi nih, flashback ke beberapa tahun yang udah kita lalui pada saat era-era pandemi COVID. Ada yang pernah kena COVID sebelumnya? Belum sih kak, alhamdulillah. Cukup deh. Oke, pernah dengar istilah tes PCR nggak? Pernah. Kira-kira itu tes untuk apa ya? Untuk cek kena virusnya atau tidak. Benar, untuk tahu apakah seseorang itu ada virus di tubuhnya atau enggak. Nah, prosedurnya ada yang tahu? Di apa kak? Pakai tesnya itu nanti diambil cairan dari hidung. Benar, diambil dari hidung atau saluran pernapasan. Itu namanya swab test. Nah, kira-kira pernah kepikiran nggak sih adik-adik, dari sampel cairan hidung itu, kok bisa ya orang-orang tahu seseorang itu kena virus COVID atau enggak? Diteliti kak. Kira-kira gimana caranya? Kan virus itu nggak terlihat ya? Iya, ada yang meneliti pokoknya. Oke, prosedurnya akan kita pelajari juga nih dalam ilmu kali ini, dan itu adalah salah satu contoh dari ilmu yang akan kita pelajari. Nah, hari ini kita bakal belajar apa? Bioteknologi. Bioteknologi. Udah ketebak belum? Bioteknologi belajar apa sih? Teknologi biologi. Iya benar, penggabungan antara biologi dan teknologi. Nah, kita akan belajar tentang pengertian bioteknologi. Kira-kira apa sih bioteknologi itu? Kenapa kita harus belajar bioteknologi? Nah, selain itu, kita juga akan belajar jenis-jenis dari bioteknologi di kehidupan kita. Kira-kira makanan kita tuh termasuk bioteknologi enggak ya? Atau minuman yang sekarang kita konsumsi itu termasuk bioteknologi enggak ya? Nah, selanjutnya kita juga bakal belajar peranan dari bioteknologi di kehidupan kita supaya kita tahu perkembangan zaman serta penerapan ilmu biologi dalam kehidupan kita. Nah, nanti setelah kita belajar, kita juga bakal flashback dan melaksanakan quiz. Oke kak. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pengertian dari bioteknologi. Udah tergambar apa itu definisinya? Teknologi yang digunakan kak. Definisinya, tadi kan kita udah belajar ya, bio itu artinya makhluk hidup, teknologi, biologi yang pakai teknologi. Kira-kira definisinya tahu nggak? Bioteknologi. Bio makhluk hidup, teknologi. Iya, Teknologi makhluk hidup. benar. Pemanfaatan. Kita pakai pemanfaatan. Kita manfaatkan makhluk hidupnya. Pemanfaatan Makhluk hidup untuk apa? Untuk menghasilkan produk. Produknya buat apa? Produk yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Kan produk menggunakan bioteknologi. teknologi. Jadi kata kuncinya apa dari bioteknologi ini? Pemanfaatan makhluk hidup. Ya, pemanfaatan makhluk hidup, lalu untuk menghasilkan sebuah teknologi. menghasilkan produk menggunakan
teknologi. Oke, berarti kita udah belajar ya tentang pengertian bioteknologi. Udah paham berarti kan? Paham. Apa yang kita gunakan? Makhluk hidup, Makhluk hidup itu apa aja? manusia, Ya, selain manusia, hewan, hewan, terus tanaman, tanaman. ya hidup makhluk hidup. Yang kecil-kecil yang nggak kelihatan sama mata. Mikroorganisme, Mikroorganisme. Contohnya mikroorganisme apa aja? bakteri, virus. Bakteri, virus, terus Itu aja kayaknya kak. jamur. Jamur Oh, juga iya. ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Oke. Betul. Nah, berdasarkan nih perkembangan zaman, bioteknologi itu terbagi atas ada yang tahu Tiga jenis. tiga apa aja itu kira-kira? Bioteknologi tradisional kak, Terus, yang modern. satu lagi? Tadi katanya tiga. Nggak tiga. Ya benar, teknologi. Ada dua. Tadi yang namanya tradisional atau Konvensional. konvensional. Konvensional dan Modern. modern. Kalau yang konvensional itu yang kayak mana? Yang tradisional masih zaman dulu. Masih zaman dulu yang kayak mana? Mungkin Mana ya? Kalau zaman dulu ada alat-alat canggih nggak ya? tidak ada. Berarti dia menggunakan kayak makhluk hidup yang ada kak, kayak misalnya pakai bakteri, jamur. Itu konvensional kan kak? Iya, dia kita memanfaatkan makhluk hidupnya secara langsung. Maksudnya gimana kak? Ada yang tergambar nggak? Ada artinya? Pemanfaatan makhluk hidup Langsung ya. Maksudnya gimana? Nah, teman-teman tahu tempe nggak? tempe suka sih, tahu saya kak sebenarnya. Oke, kita coba tempe ya. Kita coba yang tempe deh. Tempe itu bahannya apa ya? Kedelai Kacang kedelai. Diapain kacang kedelainya? difermentasi, Iya, apa ya? jamur. Benar. Wow, keren. Kacang kedelai itu kita kasih ragi. Kan kita masukin langsung ya raginya ke dalam kacang kedelainya. Artinya dimanfaatkan secara Langsung. Berarti konvensional. benar. Jadi kita nggak apa-apain jamurnya, kita tambahin aja jamurnya ke dalam kedelainya. Dimanfaatkan secara langsung. Terus apa lagi kira-kira karakteristik dari bioteknologi konvensional? Apa alat-alatnya deh, dari segi alat-alatnya Lebih sederhana. sederhana. Kalau buat tempe butuh apa aja? Baskom, air air, cuci tempenya, kain untuk menutup ragi. Nah, kira-kira kenapa harus itu tuh? Biar bakteri-bakteri yang tidak dibutuhkan tidak masuk. Kurang tepat. Kenapa ya dalam buat tempe harus ditutup? Tidak ada kontaminasi, Selain itu, tidak ada udara masuk, iya, sehingga tidak ada udara masuk. Artinya, agar dalam proses pembuatan tempe ini tidak ada oksigen. Proses apa kira-kira namanya? Fermentasi. Fermentasi itu kan proses metabolisme di mana dia tidak membutuhkan oksigen atau anaerobik. An itu artinya tidak, aerobik itu artinya oksigen. Aerobik. Kayak senang. Senang sumber. Oke. Kalau alat-alatnya sederhana, berarti dari segi biaya produksinya Tidak mahal. iya relatif murah. Nah, Terus apa lagi ya kira-kira? Kita bisa nggak ngelakuin bioteknologi konvensional ini? di rumah kayaknya bisa. Bisa, artinya Murah dan tidak susah. oke, artinya tidak perlu keahlian Khusus. benar. Nggak perlu orang ahli untuk buat ini. Keahlian khusus. Nah. Oke,
Berarti udah paham kan biotechnologi konvensional ini? Paham. Oke. Ada pertanyaan? Ngerti Kak sejauh ini. Ngerti kan? Kalau tempe tadi pakai organisme apa? Anaerobik. Pakai organisme Jamur. melalui proses Fermentasi. fermentasi Yang yang terjadi secara anaerobik. Anaerobik itu apa tadi Kak? anaerobik itu nih, mudahnya gini. An itu artinya tidak, aerobik itu artinya oksigen. Jadi Tidak ada oksigen. iya, makanya dalam proses pembuatan tempe itu ditutup. Oke. Berarti udah paham ya metode konvensional ya? Iya, yang berjalan ngerti. Lanjut Nah, sekarang modern. modern. Kalau dari segi katanya, apa kira-kira karakteristiknya? Sudah pakai teknologi canggih lah Kak. Karena kan sudah modern. Alatnya canggih, benar. Terus dari segi biaya produksinya berarti, Sedikit lebih mahal. Karena ada alat-alat. nah, ya kalau dari segi pemanfaatan makhluk hidupnya konvensional kan secara langsung. Iya. Tapi kalau modern itu nggak langsung. Kita pakai komponen-komponen dari organismenya. Maksudnya apa tuh? Ada yang tergambar? Organ apa Kak? Kan di bioteknologi konvensional itu kan kita pakai mikroorganisme secara langsung. Iya. Contohnya kayak buat tempe. Tapi kalau yang modern itu kan secara tidak langsung. Ada tergambar maksudnya secara tidak langsung? Berarti ada perantaranya. Benar. Kita menggunakan bagiannya atau komponennya, tapi komponen-komponen makhluk hidup ini kita olah dulu. Kita olah atau kita proses. Baru deh kita dapat hasilnya. Contohnya apa? Contohnya PCR. Tapi nanti PCR yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, dari dua jenis bioteknologi ini tergambar nggak apa bedanya? Tergambar? Ada mesinnya Kak. Perbedaan paling spesifiknya apa? Yang satu sederhana bisa dilakukan di mana aja. Kalau modern karena pakai alat belum tentu semua orang di rumah bisa pakai. Iya, dan orang-orang tertentu yang hanya bisa melakukannya. Oke. Pada punya pabrik gitu ya Kak. Benar, orang-orang yang punya kalian kompeten deh, misalnya kayak ahli molekuler, ahli biokimia gitu. Orang-orang kayak kita kayaknya nggak bisa deh. Oke, jadi kita udah paham kan jenis-jenis bioteknologi. Nah, selanjutnya dari jenis-jenis bioteknologi ini kita akan belajar tentang gimana sih peranan bioteknologi ini di kehidupan kita. Ada tahu contohnya kira-kira? Kalau dari yang konvensional kan udah dari tempe, kalau yang modern ya, pakai contoh, pakai teknologi. Contohnya kayak PCR tadi. PCR iya. Selain Tes itu- DNA Kak. tes DNA juga. Selain itu ada lagi apa ya? Pernah dengar istilah kultur jaringan? Yang kayak kita bisa menghasilin satu tanaman hanya dari sepotong daun. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kayak cloning gitu Kak. Cloning, domba doli tahu? Oh. Nah, kita bisa menghasilin anak yang sifatnya itu 100% dari induknya. Karena kan kalau kita ini kan hasil campuran dari sifat ayah dan Ibu. nah, kita bisa nih, misalkan nih, kita mau menghasilin domba yang produksi susunya banyak. Selain itu dia juga berdaging banyak, berbulu banyak. Kita bisa melakukan itu. Oh, itu termasuk bioteknologi tuh ya Kak? Iya, benar. Nah, kita bisa menghasilkan organisme yang punya sifat sesuai dengan keinginan kita. Makanya ada beberapa regulasi dalam bioteknologi ini. Contohnya kayak cloning. Di manusia itu nggak boleh loh cloning. Karena kan nggak mungkin kan kita ngasih manusia yang tahan peluru, itu nggak boleh. Makanya ada batasannya. Oh, berarti nggak boleh. Kalau bayi tabung itu Kak? Itu Itu juga cloning juga nggak jatuhnya Kak? nggak cloning. Karena kan dia sifatnya jadi percampuran antara ayah dan ibunya. Oh. Iya, nanti itu akan kita jelasin ya di dalam peranan bioteknologi. Peranan bioteknologi. Nah, kita bahas awalnya dari konvensional. Kelihatan sampai belakang? Kelihatan. Oke. Nah, yang pertama kita bahas yang konvensional. Tadi udah tempe ya. Selain tempe ada lagi nggak yang tahu? Dari makanan aja deh. Kimchi. Ah benar, kimchi. Kimchi yang ada di drakor-drakor itu Iya ya. betul. Jadi, Kimchi itu bahannya apa sih? sawi. Nah, sawi benar. Sawi, warnanya merah kan ya biasanya. Iya betul. Organisme yang dipakai apa? Ada yang tahu?
Atau rasa kimchi itu apa? Ada yang pernah makan kimchi nggak? Asam itu kan. Asam karena ada Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus kimchi. Lactobacillus kimchi. Oh, emang itu namanya? Iya, Bikin sih. benar. Sekali. Nah, teman-teman harus ingat juga kalau kita menulis nama ilmiah, kan kalau misalkan di papan itu kan agak susah kita bayarin ya. Iya. Jangan lupa digaris bawahi. Nah, Oh, itu salah satu kriteria dalam penulisan nama ilmiah. Oke. Dia bakal nah ini tergolong ke dalam bakteri asam laktat. Artinya dia akan menghasilkan asam laktat, makanya kimchi itu rasanya asam. Terus yang kedua, pernah makan yogurt? pernah Apa rasanya? ada asamnya dikit tapi lebih banyak manisnya sih Kak. Bahannya apa? Susu. Susu. Nah, supaya susu ini daya simpannya panjang, selain itu dia juga lebih lengkap nutrisinya, maka kita lakukan fermentasi menggunakan apa? Ada yang tahu? Organisme Lactobacillus. Lactobacillus. Bacillus. Biasanya ada tuh kalau kita makan yogurt di belakangnya. Iya. Bulga? Bulgaria. Bulgaricus sih benar ada dari Bulgaria. Bulgaricus, gitu ya. Nah, selain ini ada lagi nggak yang tahu contohnya? Nata de coco tahu? Tahu dari kelapa. Benar. Nata de coco. Bentuk teksturnya gimana? Teksturnya kenyal-kenyal gitu Kak. Nata de coco pakai air kelapa. Organismenya tahu? Nggak Lactobacillus. Iya, benar. Acetobacter, Acetobacter silanium. Silinum. Silanium. Nah, dari air kelapa itu kan mengandung glukosa ya. Gula. Iya benar, gula kan rasanya manis kan ya. Ya. Nah, glukosa oleh bakteri Acetobacter silinum ini akan diubah jadi serat selulosa. Makanya rasanya agak kenyal-kenyal keras gitu kan ya. Oh, makanya jadi keras itu Kak. Kalau misalnya nggak ada si serat itu nggak akan kenyal jadi. Nah, nantinya kalau nggak ada Acetobacter silinum. Sebenarnya nata de coco ini nggak hanya dari kelapa loh, bisa juga dari nanas, bisa juga dari jeruk. Iya, Tapi jarang. tapi bakterinya kita tetap pakai Acetobacter silinum. Oh, kalau tergantung bakteri berarti Kak. Tergantung bahannya. Nah, itulah bedanya konvensional. Kita bisa lakukan modifikasi itu di bahannya. Jadi untuk membuat nata de pina misalnya, itu bisa pakai bahan lain, tapi bakterinya tetap Acetobacter silinum. Ada yang punya contoh lain? Pernah makan tape? Tape. Tape, tapai. Bahannya apa ya kira-kira? Singkong. Rasa tape itu gimana sih? Asam lebih asam daripada Iya. kimchi Kak. Tapi Karena yang ada sedikit aja manisnya. manis. Nah, si organisme dalam yang digunakan untuk tape itu namanya Saccharomyces cerevisiae. Dia bakal mengubah glukosa C6H12O6 kira-kira menjadi apa? Kalau kita buat tape itu ada gasnya nggak sih? Ada yang nanti kelompok-kelompoknya. Iya, gasnya itu apa? Karbon dioksida. karbon dioksida. Makanya dia bakal jadi gegembung dan ada airnya dan ada alkohol. Kan ada rasa-rasa alkoholnya ya. Ya. Nah itu dia. Oke. Nah di konvensional kita lihat tadi definisinya dari ininya yang konvensional, pemanfaatan makhluk hidup secara langsung. Tergambar kan yang maksudnya pemanfaatan hidup secara langsung. Karena contohnya kayak kimchi. Kimchi ini kita gunakan nih Lactobacillus kimchi-nya kita masukkan langsung ke dalam sawi. Jadi si bakteri asam laktat itu bakal mengolah si kimchi supaya si sawinya ini punya jangka simpan yang lebih panjang, terus juga nutrisinya itu lebih lengkap. Kenapa? Karena proses metabolisme Lactobacillus kimchi itu pasti bakal menguraikan molekul-molekul yang kompleks menjadi lebih
sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Contohnya kayak yogurt. Yogurt di dalam susu tuh ada gula apa ya? Tahu nggak? Laktosa. Iya. Oleh si bakteri ini, laktosa bakal diubah dengan enzim laktase. Karena kan kita sudah belajar tentang enzim kan ya sebelumnya. Iya, betul. Kita juga udah belajar tentang metabolisme. Oke, dari peran bioteknologi konvensional ini ada pertanyaan? Belum ada. Tadi untuk buat yogurt pakai apa? Pakai Lactobacillus bulgarius. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal bahas yang modern. Di sini aja nggak apa-apa kok, udah dicatat. Di sini aja. Boleh. Oke, dihapus. Sudah selesai dicatat. Udah siap. Oke, kita hapus ya. Nah, di bioteknologi modern itu kira-kira apa aja ya mikroorganisme yang bakal digunakan? Ada yang pernah tahu? Mikroorganisme yang digunakan. Kalau modern ya kak? Iya. Tahu bakteri? Iya benar. Tahu bakteri E. coli nggak? E. coli. Iya, yang ada di Pfizer. Iya. Iya. Nah, E. coli itu digunakan loh dalam bioteknologi konvensional. Modern maksudnya. Jadi apa kak? Nah itu dia. Kita bakal bahas tentang yang modern. Di peranan bioteknologi modern. Nah, oke, kita bahas satu ya. Yang pertama ada kultur jaringan. Adik-adik tahu tanaman kan ya? Tahu. Nah, ada tanaman nih. Tanaman itu ada akar, ada apa lagi? Ada batang. Terus ada daun. Nah, setiap bagian dari tumbuhan ini itu punya kemampuan namanya totipotensi. Pernah dengar nggak? Totipotensi. Artinya potensi apa? Potensi untuk tumbuh. Jadi, satu sel tumbuhan punya kemampuan untuk tumbuh jadi satu tumbuhan baru. Keren nggak? Bisa nggak? Iya, misalkan nih, kita ambil dari daun. Satu daun itu kan kayak gini ya. Nah, kita ambil sepotong daunnya, jadi sepotong gini. Daunnya ini kita tanam, tapi bukan ditanam kayak tanamnya. Kita bakal ditanamin dia di media tumbuh. Misalkan di dalam satu botol. Dalam satu botol nih ya, kita kasih agar. Ini agar-agar. Tahu agar-agar? Tahu. Agar-agar ini bukan nutrisel ya. Agar-agar ini isinya ada gula, ada hormon, ada nutrisi, supaya si sel dari tumbuhan ini bisa tumbuh. Nanti daunnya ini, potongan daun bakal kita tanam di sini. Nah, Di tengah gitu kak? enggak di biasa di permukaannya, cuman iya di permukaan sini. Nah, dengan adanya gula, hormon dan nutrisi di media tumbuhnya, dia bakal tumbuh jadi individu baru. Dia bakal tumbuh mulai tumbuh akar, mulai tumbuh batang, dan mulai tumbuh daun. Nanti setelah dia udah mulai dewasa, kita pindahkan dia ke tanah. Nah, kira-kira apa keuntungan dari kultur jaringan ini? Setelah yang kakak jelasin, dari satu daun ini kita bisa tumbuhin tanaman baru. Kira-kira apa? Keuntungannya lebih mempermudah pengembangbiakan pohon kak. Iya, Lebih banyak. artinya lebih cepat. Lalu apa lagi? Lebih mudah. Lebih banyak. Kita bisa menghasilkan tumbuhan dalam jumlah banyak. Makanya, Waktu. iya benar. Jadi kultur jaringan ini bisa kita lakukan ke tanaman-tanaman yang sekiranya langka. Contohnya kayak anggrek. Anggrek kan ada yang langka ya, anggrek hutan. Yang ini namanya pakai kultur jaringan. Oke. Terus yang kedua, ada yang tahu fertilisasi in vitro?
Contohnya kayak bayi tabung. Tabung. Fertilisasi tahu nggak artinya apa? Fertilisasi artinya pembuahan. Pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Tapi mungkin ada di beberapa kasus, misalkan ada kasus hormon atau apa, misalkan tidak bisa terjadi persatuan antara dua jenis sel ini. Makanya biasanya kita bakal satuin mereka di dalam suatu tabung. Dalam suatu tabung, misalkan ini. Nah, caranya gimana Kak? Nanti misalkan nih aku ibunya misalnya mau melakukan sel tabung, aku bakal di treatment hormon sampai terjadi ovulasi. Ada yang pernah dengar ovulasi? Ovulasi sel telurnya lepas ya. Nah, nanti ketika terjadi ovulasi, sel telurnya diambil, sel spermanya diambil, lalu disatuin di dalam tabung tadi, namanya in vitro, dalam tabung. Setelah dia terbentuk zigot, setelah dia terbentuk embrio, baru dia ditanam lagi ke rahim. Itu tanamnya gimana Pak? Embrionya dimasukin ke dalam rahim ibunya. Ada beberapa prosedur, tapi prosedur itu nggak kita pelajari di sini. Oke, yang ketiga ada teknologi DNA rekombinan. Apa tuh rekombinan? Artinya DNA ini bakal kita manipulasi, Konstruksi gitu ya Pak? Iya, manipulasi untuk mendapatkan sifat yang kita mau, sifat tertentu. Tahu penyakit diabetes? Tahu. Nah, kenapa itu penyakitnya? Karena kelebihan gula. Di dalam tubuh kita tuh kan ada hormon namanya insulin. Ya. Nah, si insulin ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula. Tapi di beberapa orang, insulin itu udah resisten, artinya sudah tidak bisa mengolah gula dalam tubuhnya karena terlalu tinggi misalnya. Jadi kita perlu insulin sintesis, kita perlu insulin buatan. Nah, insulin buatan itu gimana Kak cara buatnya? Kayak gini. Jadi ada namanya suatu bakteri, contohnya E. coli, ini bakteri ya, E. coli namanya. Escherichia coli misalnya gitu. Nah di E. coli itu kan ada materi genetik ya. Materi genetik ini namanya DNA. Sedangkan ada lagi nih satu lagi namanya plasmid. Ukurannya kayak bentuk lingkaran, tapi lebih kecil dari DNA-nya. Ini materi genetik utama. Ini yang utama namanya plasmid. Biasanya plasmid ini bakal ditransfer ke bakteri lain. Pernah belajar kan ya konjugasi, transformasi gitu kan? Nah jadi misalkan nih ada suatu gen yang bisa menghasilkan insulin. Nah gen itu bakal kita pisahin, kita gabung ke dalam plasmid ini. Jadi ini ada plasmidnya, sedangkan satu lagi ini gen penghasil insulinnya. Anggaplah kita sebut ya gen A. Plasmid ya. Nah, kemudian si plasmid ini bakal kita masukin lagi nih ke dalam bakteri. Kita masukin lagi dia ke dalam bakteri. Nah, nanti bakterinya bakal berkembang biak dan menghasilkan insulin. Karena dalam materi genetiknya dia sudah punya gen yang mengkode insulin. Kenapa kita menggunakan bakteri? Ada yang tahu? Supaya sadar putih sama karena bakteri itu perkembangbiakannya cepat, jadi kita bisa produksi insulin lebih banyak dengan waktu yang cepat. Oke. Itu cepat. Jadi berguna juga sebenarnya bakteri ya Kak? Benar, berguna tapi kalau dalam konteks tertentu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, aktif. Oke. Satu lagi deh, PCR. Tadi kan kita udah jelasin ya tadi PCR itu. PCR itu ada yang tahu kepanjangannya apa? Bentar, ingat dulu. Iya. PCR. Pokoknya B-nya lupa. Chain reaction. Iya benar, polymerase chain reaction. Artinya apa tuh? Reaksi chain itu chain. Artinya
Nah, dalam PCR ini kita akan menggandakan DNA. Kenapa harus digandakan ya? Nah, contohnya ini. Contohnya kayak sampel dari hidung tadi. Itu kan sedikit yang diambil ya. Nah, misalkan nih seseorang terkena COVID. Mungkin jumlah materi genetik yang ada di dalam materi genetik virus yang ada di dalam sampel dari hidung tadi mungkin jumlahnya sangat sedikit sehingga sulit misalkan untuk diidentifikasi. Jadi kita perlu gandakan supaya bisa diidentifikasi pakai teknologi PCR. Jadi PCR itu fungsinya untuk ngegandain materi genetik dari virus tadi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Kenapa digandakan, Pak? Nah, tadi kan kita bilang ya, virus itu mungkin jumlah materi genetiknya dalam sampel hidung itu sangat sedikit. Jadi untuk bisa dideteksi itu sangat kecil kemungkinannya. Pasti. Gandain dulu jadi kita bisa tahu ini kira-kira bakterinya atau virusnya apa gitu. Supaya bisa terdeteksi gitu. Jadi PCR itu gunanya menggandakan si setelah kita ambil kita gandakan supaya bisa dilihat. Oh, itu caranya ini ya. Kalau misalkan ada terdeteksi virus DNA virus, maka seorang itu positif COVID. Kalau nggak ada, berarti dia negatif. Nah, di PCR selain misalkan nih, oh ya, kan materi genetik virus itu RNA ya. Apa tuh RNA? Ingat nggak apa itu RNA? Ribonucleic acid. Asam ribonucleic. Ya, asam ribonucleic. Sedangkan PCR itu hanya bisa menggandakan DNA. Gimana tuh? Maka RNA virus harus kita ubah jadi DNA pakai enzim namanya reverse transkriptase. Itu diubah dulu RNA virus jadi bentuk DNA baru digandakan. Apabila ada maka seorang itu positif COVID. Oke. Paham? Paham nggak? Oke, berarti kita udah jelasin ya tentang penggunaan atau peranan bioteknologi di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita flashback dulu deh. Untuk membuat tempe itu pakai organisme jamur. Untuk buat nata de coco kita pakai organisme bakteri Acetobacter Silinum. Nah, oke. Di kultur jaringan tadi, sifat apa yang dimanfaatkan dari tumbuhan? Sifat totipotensi Totipotensi yaitu yang berpotensi bisa menumbuhkan tumbuhan baru. satu tumbuhan bisa jadi tumbuhan baru. Oke, berarti udah paham ya? Paham. Berarti sekarang kita kuis ya? Oh enggak. Boleh kita kuis? Boleh. Ini udah ini aja ya. Ini udah selesai. Udah kak, siap. Oke. Kita satu kuis deh. Nggak susah kok. Materi-materi yang udah kita pelajari. Nah, satu atau dua soal ya? Mau berapa? Dua aja ya? Semakin sedikit semakin yes. Oke, kita coba dua aja ya. Oke. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat nata de coco. Yang kedua, sifat yang dimanfaatkan dari jadi silakan dijawab ya. Butuh berapa menit? 10 lah kak. 5 lah ya, 5 menit. 3 menit ya, 3 menit. Itu 5 aja. Oke. Ya 5 menit kak. Di sekolah udah belajar bioteknologi? Belum kak, masih enzim-enzim yang kemarin yang baru masuk.
nanti tulis di depan nggak? Nggak usah deh, kita jawab sama-sama aja. Udah ada jawabannya? Udah. Oke, kita jawab aja ya. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat metode koko apa? Acetobactersilinum. Benar, Acetobacter silinum. Ini kan karena nama Ini ya, karena nggak bisa kita bayangkan, jadi kita garis bawah. Nah, sifat yang dimanfaatkan dari tumbuhan dalam menyebut janin. Ada yang tahu? totipotensi Benar. yang berpotensi dari satu tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Oke, berarti udah kelar ya materi kita hari ini. Kita juga udah kuis, udah membahas tentang Berarti nggak perlu kerjaan yang diaplikasikan nggak? perlu dong untuk flashback supaya Oke, hari ini kita udah belajar tentang pengertian. Kita udah belajar tentang jenis biotek, peranan biotek. Jadi tempe yang adik-adik makan itu termasuk Bioteknologi modern konvensional. kalau yogurt Bioteknologi modern. Konvensional juga. Iya. Ini modern. Oke, nah sekarang silakan dikerjakan di aplikasi sekitar 3 soal aja deh. 3 soal aja dalam Juga. menit. Oke ya, 10 menit nggak? 5 menit deh. 5 menit. Iya, Oke. oke ya. Silakan dikerjakan ya. Agak susah ya kak ya. Soal pertama ini apa ya? Pembelajaran. Udah selesai? Nah, yang nomor 2 kak pasti kak. Susah juga apa ya namanya yang mikroorganismenya. Atau basilus. Bel. Oke, 2 menit lagi ya. Udah siap kak? Oke.
pembelajaran kita hari ini udah selesai ya. Iya Kak. Udah paham kan apa itu bioteknologi? Kira-kira apa? Kata kuncinya nih, kata kuncinya. Pemanfaatan makhluk hidup Hmm, yang mana nanti menghasilkan sebuah teknologi. menghasilkan produk dengan menggunakan Teknologi. teknologi. Berdasarkan perkembangannya, bioteknologi terbagi atas Dua, ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. salah satu contoh deh dari bioteknologi konvensional. Bikin tempe. Nah, kalau yang modern? Bayi tabung. Baik, Abu. Oke, berarti udah paham ya adik-adik ya tentang Paham. bioteknologi yang kita pelajari hari ini. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semangat untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Masih Kak.